Selamat siang buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial pemrograman Android mengenai pembuatan sistem login aplikasi dengan dua kondisi. Di mana jika login berhasil, maka kita akan masuk ke menu utama. Namun jika login tidak berhasil, kita akan mendapatkan pesan silakan coba lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Eclipse-nya terlebih dahulu. Kita double klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari lembar kerja Eclipse. Baik, untuk membuat sebuah project baru, kita dapat mengklik menu file, new, lalu pilih Android project. Nah, untuk project name saya buat dbapp1. Ini centangnya saya hilangkan dulu. Pilih browser. Saya akan menyimpan di disk D dengan folder baru dbapp1. Lalu klik OK. Next. Di sini saya akan memilih yang versi Android 2.2. Next. Untuk application name saya ganti menjadi aplikasi database. Dan untuk pack name-nya saya ganti menjadi comdb. Dan untuk create activity juga akan saya ganti menjadi main activity. Untuk minimum SDK kita bisa memilih yang 8 versi Android 2.2, lalu klik finish. Nah, ini juga tampilan dari lembar kerjanya. Sekarang kita masuk ke folder dbapp1. Pada bagian res, pilih yang IOT, lalu double klik pada bagian main XML. Kita perbesar dulu. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja dbapp1. Ini kita hapus dulu, kita tekan tombol delete. Sekarang kita ambil komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk aplikasi database berikut. Kita ambil text view 1. Pada bagian text file ambil yang person name-nya 1, password. Lalu pada bagian layout pilih yang linear horizontal. Lalu kembali ke form widget, ambil buttonnya 2 untuk tombol login dan juga cancel. Baik, setelah itu untuk memindahkan bagian komponen tersebut ke bagian tengah, kita dapat mengklik bagian yang kosong yang hitam, lalu klik kanan, show in properties. Nah, di sini pada bagian gravity kita ganti posisinya menjadi ke bagian tengah atau center. Kita centang lalu klik OK. Nah, sekarang komponen-komponennya telah berada di bagian tengah. Kecil dulu. Nah, sekarang untuk text view pertama kita rubah dulu bagian teksnya pada bagian properties. Teksnya saya ganti edt user. Dan untuk hint ini adalah untuk memberikan bayangan pada tulisan. Di sini kita masukkan user ID. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini user ID tulisannya itu tampak buram dan tidak terlalu jelas seperti ini ya. Baik, sekarang kita ke
edit teks yang kedua sama seperti yang pertama. Untuk ID-nya juga kita ganti menjadi edt password. ID-nya juga kita buat password, hint-nya kita buat password. Sekarang untuk button pertama, untuk bagian teksnya saya ganti menjadi login, jadi BNSL. Dan untuk width-nya juga kita rubah menjadi 150 sama seperti yang pertama. Di sini ukuran cancelnya akan berubah. Nah, ini kita tambah DP-nya. Baik. Sekarang untuk tampilan daripada komponen tersebut sudah selesai. Baik, kita tambahkan menu utamanya dulu. Kita klik layout, klik kanan, new, untuk membuat folder utamanya kita dapat mengklik kanan layout, pilih new, lalu klik order, lalu pilih yang Android XML file, next. Misalnya untuk file name-nya saya buat utama XML. Lalu saya finish. Lalu saya akan ambil text view 1. Pada bagian grafitinya juga saya akan rubah ke bagian tengah. Kita dapat mengklik kanan, show in, pilih properties. Nah, pada bagian graffiti kita pilih bagian tengah atau center. Ini kita centang, lalu klik OK. Graffiti saya ulang lagi ya, center, oke. Nah, sekarang telah masuk berada di bagian tengah. Untuk teksnya saya akan rubah menjadi oke. Nah, ini dia. Untuk ukurannya juga bisa kita sesuaikan. Di sini text size-nya saya berikan nilai misalnya 20. Nah, ini dia. Untuk ukuran teksnya saya ganti tadi menjadi 20 dp.
Ini dia. Setelah selesai kita simpan, kita tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Baik, sekarang untuk halaman utamanya. Baik, berikut adalah tampilan dari lembar utamanya. Tampilan dari menu login atau halaman login, dan ini adalah tampilan utama setelah kita login nanti. Jadi jika misalnya nanti kita loginnya itu berhasil, maka kita akan langsung ditujukan ke halaman utama berikut. Namun jika tidak berhasil, akan muncul pesan silakan coba lagi. Baik, sekarang kita masuk ke menu SRC di bagian ComDB, lalu kita double klik yang bagian Main Activity Java. Baik, ini adalah lembar daripada meletakkan coding setiap bagian daripada project berikut. Bagian SRC ComDB, kita klik kanan, new, lalu klik class. Untuk name-nya kita tambahkan data helper. Lalu kita klik finish. Jadi ini dia untuk kelas data helper. Baik, di sini karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya di sini tinggal mengcopy paste. Baik, di sini di utama activity kita dapat mengklik create class utama activity, lalu kita finishkan saja. Untuk codingnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu, jadi saya tinggal copy paste saja. Untuk coding database berikut adalah coding untuk data helper, dimana untuk user ID 001 passwordnya 123456, dan untuk user ID 002 passwordnya 12345667. Dan untuk coding main activity berikut adalah coding untuk main activity. Dan berikut coding utama activity Java. Baik, kita tambahkan lagi activity. Oke. Baik, kita tekan Ctrl S. Baik, kita masuk ke main activity Java, lalu kita run. Baik, ini adalah tampilan awal atau tampilan layar utama Android. Kita buka kuncinya terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencoba user ID 001. Untuk passwordnya 123456. Lalu saya klik login. Nah, di sini login berhasil dan saya langsung masuk ke halaman utama welcome. Baik, kita ulangi lagi. Untuk misalnya untuk passwordnya 12457, lalu saya klikkan login. Nah, di sini login gagal dan muncul pesan silakan coba lagi. Baik, sekarang saya coba 12345667, lalu saya klik login,
dan di sini kita bisa masuk ke halaman utama login. Baik, saya kembali. Di sini ketika saya klik cancel, maka semuanya akan berubah menjadi kosong. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.